Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan karya Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan ini kita masuk pada ad-dars At-Tasi' wal 20, pelajaran yang ke-29 fi bayani ahkami sadaqatil fitri, tentang penjelasan hukum-hukum sedekah fitr, yaitu zakat fitrah. Tentang penjelasan hukum-hukum zakat fitri. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya saja semua amal saleh itu bisa terlaksana dengan sempurna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin awwalis sabiqin ilal khairat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad. Dia adalah yaitu orang yang pertama kali yang mendahului dalam atau menuju kebaikan-kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Dan juga semoga salawat salam itu terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kebangkitan atau hari pembalasan, hari kiamat. I'lamu anna sadaqatal fitri qad ja'alaha Allahu khitam as-siyam. Ketahuilah bahwasanya sadaqatul fitri, bahwasanya sedekah fitri yaitu zakat fitri, ya, Allah telah menjadikannya sebagai penutup ibadah puasa. Wa nahmadullaha 'ala at-taufiqi lit-tamam. Dan kita memuji kepada Allah Ta'ala atas taufiknya untuk menyempurnakan puasa ini. Ayyuhal muslimun, laqad syara'a Allahu lakum fi khitami hadha asy-syahr al-'azim ibadatin tuzidukum aw tazidukum minallahi qurba. Wahai kaum muslimin, Allah telah mensyariatkan untuk kalian pada penutupan bulan yang agung ini ibadatin, Allah telah mensyariatkan berbagai macam ibadah tuzidukum atau tazidukum, yang akan menambah kalian kedekatan dengan Allah Ta'ala, yang akan menambah dekat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyara'a lakum sadaqatal fitri tuhratan lis-sha'imina minal lagwi wal itsmi. Maka dia mensyariatkan untuk kalian ibadah yang berupa sadaqatul fitri, zakat fitri, sebagai pensuci, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dosa. Ini Allah telah mensyariatkan zakat fitri ini, di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan amalan orang yang berpuasa yang kemungkinan besar dia memiliki kekurangan-kekurangannya. Faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala saghiri wal kabir wal dzakari wal untha wal hurri wal abdi. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri itu kepada anak kecil ataupun yang dewasa, yang laki-laki ataupun yang wanita, yang merdeka ataupun hamba. Jadi kata para ulama, zakat fitri ini disebut zakat fitri karena dia adalah zakat yang dikeluarkan karena berbuka dari puasa. Setelah sebulan penuh berpuasa kemudian berbuka, maka diberikan zakat fitri. Ada juga yang mengatakan disebut juga zakat fitrah, ya, disebut fitrah karena apa? Karena fitrah maksudnya adalah zakat berkaitan dengan khilqah, yaitu badan manusia, penciptaan manusia, itu badan manusia, fisik manusia. Sehingga zakat fitrah ini berlaku bagi semua orang muslim yang hidup, ya, pada waktu atau melewati malam dari Idul Fitri tersebut. Dia melewati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kewajiban zakat fitri itu. Tidak peduli apakah dia itu dewasa ataukah anak kecil, ya, apakah dia itu orang yang merdeka ataukah dia itu budak, laki-laki ataupun perempuan. Maka beliau di sini mengatakan wahya zakatun lil badani, maka dia adalah zakat bagi badan, ya.
Jadi bukan zakat harta, berbeda dengan zakat mal, ya. Kalau zakat mal adalah diwajibkan untuk orang-orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, tetapi ini zakat fitrah diwajibkan atas badan manusia, ya. Semua orang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah ini, tentu saja kalau dia memiliki kemampuan, ya. Wa tu'matun lil miskin wa muwasatun lil faqir, juga sebagai pemberian makan kepada orang miskin dan bantuan kepada orang-orang yang fakir. Yukhrijuhal muslimu an nafsihi wa amman talzamuhu mu'natuhu min zawjatin wa auladin wa sairi man talzamuhu nafaqatuhum. Yang zakat fitri ini dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dirinya, maksudnya atas nama dirinya, dan juga atas nama orang-orang yang menjadi beban tanggungan dia. Min zawjatin, yaitu istrinya, anak-anaknya, aulad, wasairi man talzamuhu nafaqatuhum, dan siapa saja yang nafkahnya itu menjadi kewajiban dia. Jadi kalau ada orang-orang kerabat dia misalkan, ya, yang berada di bawah tanggungan dia, maka tanggungan dia nafkahnya, yakni maka orang tersebut yang menanggung nafkah mereka, dialah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah mereka semua. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil hamli, dan juga disukai untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dari janin yang ada dalam kandungan. Ya, ini tentang masalah ini tidak ada hadis yang menerangkan tentangnya, hanya ada perbuatan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga di sini beliau mengatakan yustahab, karena ini termasuk perbuatan sahabat. Wa mahillu ikhrajiha al-baladu alladhi yuwafihi tamamu syahri wa huwa fihi. Dan tempat mengeluarkan zakat fitrah itu adalah di negeri yang dia menyempurnakan bulan Ramadan itu padanya, sedangkan dia masih di situ, ya. Wa in kana man yalzamuhu yakhruju wa in kana man yalzamuhu an yukhrija anhum fi baladin akhar ghair baladihi alladhi huwa fihi akhraja fitratahum ma'a fitratihim fi dzalikal balad. Dan seandainya orang yang menjadi tanggungan dia, man yalzamuhu, orang yang ditanggung dia, yang menjadi tanggungan dia untuk dia mengeluarkan dari mereka fi baladin akhar, di negeri yang lain. Maksudnya tadi adalah misalkan seseorang dia menanggung nafkah bagi 3 orang, istri dan 2 anaknya misalkan, sedangkan istri dan 2 anaknya ini berada di negeri yang lain, ya, berada di negeri yang lain, ghair baladihi, yang tinggal di selain negeri yang dia tinggal itu, alladhi huwa fihi, yang ketika itu dia di sana. Akhraja fitratahum ma'a fitratihi fi dzalikal balad, maka dia bisa mengeluarkan zakat fitrihnya, ya, di mana dia menetap itu, ya, bersama dengan zakat fitrah yang dia tabung fi dzalikal balad, di negerinya dia itu sendiri. Jadi misalnya kita katakan contoh, si kepala keluarga ini tinggal di Jakarta, kemudian keluarganya tinggal di daerah di kampung, ini kan. Pas pada hari raya ini si kepala keluarga ini tidak pulang kampung, sehingga dia ketika menyempurnakan bulan Ramadan dia tetap di Jakarta, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk keluarganya di Jakarta itu, ya. Ini bisa dia keluarkan di Jakarta seluruhnya, ya, karena dia menanggung keluarganya. Ini boleh yang seperti ini. Wa yajuzu ay ya'midahum liyukhriju anhu wa anhum fi baladihim. Boleh pula dengan cara yang kedua, yajuz, dia boleh untuk ya'midahum, meminta bantuan kepada mereka yang ada di kampungnya tadi, istri dan anak-anaknya, liyukhriju anhu wa anhum fi baladihim, untuk mengeluarkan zakat fitrinya dari dirinya dan dari keluarganya tadi, fi baladihim, di negeri mereka tinggal. Jadi maksudnya si kepala keluarga ini yang di Jakarta minta bantuan kepada yang di kampung untuk mengeluarkan zakat fitri di kampung untuk dirinya dan untuk keluarganya sekaligus, sehingga dia di Jakarta misalkan tidak membayarkan zakat fitri di Jakarta. Ini boleh dua-duanya seperti itu, ya, boleh. Wa waqtu ikhrajiha yabda'u bi ghurubi syamsi lailatal 'id wa yastamiru ila salatil 'id. Dan waktu mengeluarkan zakat fitri itu dimulai dari tenggelamnya matahari malam hari raya, ya, tenggelamnya matahari di malam hari raya. Jadi di akhir
bulan Ramadan, tenggelam matahari, itu mulai waktu diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat fitri ini. Wa yastamiru ila salatil Id, dan waktu tersebut terus berlanjut sampai dia ditegakkannya salat hari raya, salat Id. Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-Id bi yawmin aw yawmaini, dan boleh menyegerakan ini pengeluaran harta zakat fitri ini sebelum hari raya ini 1 hari atau 2 hari sebelumnya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi menyegerakan mempercepat pengeluaran zakat fitri 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, itu dibolehkan, ya. Wa ta'khiru ikhrajiha ila sabahil 'id qabla salatil 'id afdal, dan menunda pengeluaran zakat fitri sampai pada waktu subuh di hari raya itu sebelum salat Id, itulah yang utama. Jadi di sini ada waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitri. Yang paling utama adalah setelah masuk waktu subuh, ya. Setelah masuk waktu subuh di hari raya itu sampai salat Id. Ini waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitri, ya kan? Wa in akhara ikhrajaha an salatil 'id min ghairi 'udhrin akhrajaha fi baqiyatil yaumi. Apabila dia menunda pengeluaran zakat fitri itu sampai melewati salat Id, an salatil Id, itu sampai melewati salat Id. Jadi dia salat Id belum mengeluarkan zakat fitri, min ghairi udhrin, padahal tidak punya udzur, maka akhrajaha fi baqiyatil yaum, dia tetap harus mengeluarkan zakat fitri tersebut pada hari tersebut, enggak boleh melebihi hari tersebut. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, termasuk waktu yang dianggap sah, ya, apabila seseorang mengeluarkan zakat fitri karena dia masih di hari raya Idul Fitri. Fa illam yukhrijha fi yaumil 'idi lazimahu ikhrajaha ba'dahu qada'an. Apabila dia mengeluarkannya pada hari raya, apabila dia tidak mengeluarkannya pada hari raya Id, pada hari raya tersebut, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkannya, lazimahu ikhrajuha ba'dahu qada'an, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat itu setelahnya, tapi dia mengeluarkannya adalah sebagai qada karena sudah terlewat waktunya. Jadi dari pemaparan beliau ini, beliau mengatakan bahwasanya waktu pengeluaran zakat fitri itu, ya, batasnya adalah sampai pada tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri tersebut, ya, dan sedangkan waktu yang utama adalah sampai sholat Id. Walaupun tentu saja waktu ini ada beberapa perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah taala. Sebagian ulama mengatakan apabila dia dikeluarkan sebelum Id itulah yang sah, setelah sholat Id maka tidak sah. Wallahu taala alam. Fatabayyana bidzalika annahu la budda min ikhraj sadaqatil fitri fi haqqil mustati. Maka menjadi jelas dengan hal itu bahwasanya harus dikeluarkan zakat fitri itu pada haknya atau pada orang yang mampu. Jadi orang yang mampu dia harus mengeluarkan zakat fitri. Wa anna waqtal ikhraji yanqasimu ila waqti jawazin wa huwa ma qabla al-'idi bi yawmin aw yawmaini wa waqti fadilatin wa huwa ma baina ghurubi asy-syamsi lailatal 'idi ila salatil 'id wa waqti ijza'in wa huwa ma ba'da salatil 'idi ila akhiril yaum. Dan beliau mengatakan, dan bahwasanya waktu mengeluarkan zakat fitri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ila waqti jawazin. Yang pertama adalah waktu dibolehkan, waktu jawaz, ya, waktu jawaz. Wa huwa ma qabla al-'id bi yawmin aw yawmaini, yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya malam Idul Fitri, ya, sebelum masuknya malam Idul Fitri 1 hari ataupun 2 hari, maka itu disebut waktu jawaz. Walaupun dia bukan waktu yang utama, tetapi waktu boleh seseorang mengeluarkan zakat fitri pada hari itu. Wa waqti fadilatin, dan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitri wa huwa ma baina ghurubi syamsi lailatal 'idi ila salatil 'id, yaitu waktu fadilah, waktu yang utama adalah dia mengeluarkan zakat fitri itu antara tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri ila salatil 'id, sampai batasnya sampai waktu ditegakkannya salat Id. Ini waktu yang utama, ya. Dan yang ketiga adalah waktu ijza. Waktu ijza ini sudah bukan waktu utama lagi, tetapi kata beliau masih sah untuk melaksanakan
pembayaran zakat fitri di waktu itu, yaitu apa? Ma ba'da salatil idi ila akhiril yaum, setelah salat id sampai akhir yaum tersebut, sampai akhir hari tersebut, yaitu setelah pelaksanaan salat id sampai tenggelamnya matahari. Ini kata beliau masih dikatakan sah. Nah, dan yang berikutnya yang keempat, jadi pembagian ada 4 waktu di sini. Waktu qadha, waktu qadha. Yang waktu qadha ini sebenarnya bukan waktu untuk membayarkan, tapi karena kadang orang yang terlewat dari waktu 3 tadi, maka dikatakan qadha, ya. Waktu qadha, waktu untuk mengqadha pembayaran zakat fitri bagi orang yang terluput dari waktu 3 tadi, ya, ma'al itsmi wa huwa ma ba'dal yaumi, yang dia apabila tidak membayarkan zakat fitrinya sampai tenggelam matahari di hari raya itu, maka dia berdosa. Ma'al itsmi, dia mendapatkan dosa, tapi dia tetap harus membayarkannya sebagai qadha, ya, sebagai qadha. Wa huwa ma ba'da yaumil id, yaitu setelah hari raya. Ini setelah tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Ya, jadi hari raya sore harinya itu tenggelam matahari, maka setelahnya adalah waktu qadha. Yang barang siapa yang tidak membayarkan zakat fitri sampai batasan waktu itu, maka dia berdosa dan dia harus mengqadha pada waktu setelahnya. Nah, kemudian beliau mengatakan wal mustahiqu li zakatil fitri huwal mustahiqu li zakatil mal. Dan orang yang berhak mendapatkan zakat fitri, yang harus disalurkan zakat fitri kepadanya, adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ini menurut pendapat beliau, dan banyak orang lain berpendapat seperti ini. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya itu zakat fitri itu khusus untuk orang-orang miskin dan fakir, orang fakir dan miskin. Tapi alhamdulillah beliau di sini mengambil pendapat yang ini, yaitu orang yang berhak mendapatkan zakat fitri adalah yang berhak mendapatkan zakat mal minal fuqara wal masakin, yaitu orang fakir, orang miskin, wa nahwihim, dan yang semisal mereka. Itu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagaimana telah berlalu dalam pelajaran sebelumnya. Fayadfa'uha ila al-mustahiqi fi waqtil ikhraji aw ila wakilihi. Maka dia membayarkan zakat fitri tersebut kepada orang yang berhak, ya. Dia membayarkannya fi waqtil ikhraj, pada waktu ikhraj, di waktu pengeluaran zakat fitri, di batas waktu pengeluaran zakat fitri yang telah disebutkan tadi, ya, di waktu pengeluarannya. Au ila wakilihi, atau dia menyerahkan atau membayarkan zakat fitri itu kepada wakil penerima, zakat fitri. Wala yakfi an yudi'aha 'inda syakhsin laysa wakilan lil mustahiq, dan tidak cukup dia menyerahkannya atau menyimpannya pada seseorang yang bukan wakil dari orang yang berhak. Jadi kalaupun dia memberikan tidak kepada orang yang berhak, maka harus orang tersebut adalah wakil dari orang yang berhak, bukan orang yang selain orang yang berhak, dan juga bukan wakil dari orang yang berhak. Maka ini keliru, ya. Kalau dia memberikan kepada orang yang bukan wakilnya, ya, yang tidak berhak mendapatkan zakat fitri ini, maka orang tersebut punya amanah untuk menyalurkannya kepada orang yang berhak atau wakilnya, ini pada waktu yang telah ditentukan, ya. Wa miqdaru sadaqatil fitri sa'un minal burri aw sya'iri aw tamri aw zabibi aw al-aqit. Dan ukuran zakat fitri itu adalah sa'un minal bur, ya, 1 sa' dari gandum atau syair, jawawud, atau tamar atau kurma atau zabib atau kismis atau awil aqid atau keju dan semisalnya, atau ma yaqumu maqama hadhil asya, atau yang menggantikan makanan-makanan ini, mimma yaqtatu fil balad, yang merupakan makanan pokok di satu negeri, kal aruz wa dzurrah, seperti aruz yaitu beras, kemudian dzurrah yaitu jagung, ya, wa dukhn wa kulli ma yaqtatu fil balad, dan biji gandum dan segala sesuatu makanan pokok yang ada di satu negeri, ya. Wa miqdaru sa'i bil kilo 3 kilowat takriban, dan ukuran 1 sa' itu dengan kilogram itu kira-kira takriban sekitar 3 kilogram. Ini konversi menurut beliau hafizallahu taala. Walaupun tentang konversi ukuran sa' kepada kilogram itu sebenarnya itu berbeda-beda antara satu bahan pokok, bahan makanan
ya dengan bahan makanan yang lain. Karena apa? Ukuran sa' itu adalah ukuran ini takaran, bukan ukuran timbangan. Takaran itu seperti liter, ya, ukuran volume, ya. Sedangkan kilogram adalah ukuran berat, ukuran massa, ukuran berat. Maka ketika mengkonversikan ukuran takaran kepada ukuran timbangan, itu akan berbeda antara satu barang yang ditimbang sesuai dengan massa ataupun berat barang tersebut, ya kan? 1 liter apa misalnya 1 liter air tentu saja tidak sama dengan 1 liter beras beratnya, ya kan? Oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah konversi antara konversi dari satu sa' ini kepada kilogram. Sebagian ada yang mengatakan 3 kilogram, sebagian ada yang mengatakan 2,75 kilogram, ada juga yang mengatakan 2,5 kilogram, bahkan ada yang kurang dari itu. Ya, maka bagi kita maka hendaknya kita mengambil yang mana yang kira-kira lebih selamat untuk membayarkan zakat fitrah tersebut. Kalaupun kita mau mengambil pendapat yang mengatakan satu sa' adalah 2,5 kilogram, maka insya Allah itu sudah bisa diterima karena banyak para ulama yang berpendapat demikian juga. Kalaupun kita mau mengambil yang lebih banyak lagi 2,75 atau bahkan mungkin 3 kilo, maka silakan, ya, karena seandainya pun itu lebih dari apa namanya satu sa' yang ditentukan oleh Rasul SAW, maka kita niatkan itu sebagai sedekah tambahan, sedekah sunnah, maka itu lebih baik insyaallah taala. Ya, jadi tidak masalah apabila sebagian kita mengeluarkan satu sa' itu dengan dengan timbangan 2,5 kg atau dengan 3 kg, semuanya ada panutan dari para ulama rahimahullah taala wa hifdzahum. Nah, wala yujzi daf'ul qimati badala ta'am, dan tidak sah menyerahkan nilai uang sebagai ganti dari makanan. Ya, tidak sah memberikan zakat fitrah berupa uang, padahal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah berupa makanan. Li'annahu khilaful mansusi. Li'annahu khilaful mansus, karena hal itu menyelisihi perkara yang dinaskan atau dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya itu dengan makanan. Wa nuqudu kanat mawjudatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan uang, alat pembayaran dahulu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun itu berupa emas dan perak, ya, sudah ada alat pembayaran itu, ya. Tapi ternyata mereka tidak membayarkan zakat fitrah itu dengan alat pembayaran tersebut, ya. Padahal kebutuhan masyarakat ketika itu terhadap uang, emas dan perak pun juga ada sama. Tapi ternyata beliau Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak membayarkan zakat fitri dengan uang. Kalau ada di antara kita yang mengatakan orang-orang miskin zaman kita itu lebih membutuhkan uang daripada beras, kita katakan zaman dulu juga membutuhkan uang dan zaman dulu juga membutuhkan uang, dan uang juga sudah ada pada zaman dulu, tetapi tidak, Rasulullah SAW tidak membayarkan dengan uang. Dari situ maka kita tahu bahwasanya membayarkan zakat fitrah itu, ya, ketika beliau SAW dan persahabatnya tidak menggunakan uang, tidak menggunakan emas dan perak, bahkan menggunakan makanan pokok, maka ada satu tujuan tertentu, ya, dalam pembayaran zakat fitri berupa makanan pokok itu yang tidak bisa diganti dengan uang. Nah, falau kanat tujzi'u la bayyana li ummati dzalik, seandainya hal itu pun sah, seandainya pembayaran zakat fitri dengan uang itu adalah sah, tujzi' la bayyana li ummati dzalik, maka niscaya beliau SAW menjelaskan hal itu kepada umatnya. Baik. Wa man afta bi ikhrajil qimati afta bi ijtihadin minhu. Orang yang berfatwa, ya, para ulama, sebagian ulama memang ada yang berfatwa demikian, ya. Para ulama yang berfatwa bolehnya mengeluarkan uang dalam pembayaran zakat fitri ini, afta bi ijtihadin minhu, maka dia telah memberikan fatwa dengan ijtihadnya. Beliau mengatakan dengan ijtihad karena tidak ada dalil yang jelas, ya, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya membayar dengan uang. Tidak ada dalilnya, maka berarti dia berfatwa dengan ijtihadnya dia saja, ya. Wal ijtihadu yukhti'u wa yusib, sedangkan ijtihad itu bisa benar, bisa salah, bisa juga benar. Nah, wa ikhrajul qimati khilafus sunnah, sedangkan mengeluarkan uang, nilai dari makanan itu berupa uang,
khilafus sunnah, perkara yang menyelisih sunnah. Sudah ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mereka membayar dengan makanan, tetapi kok hal ini diselisih dengan apa? Ijtihad manusia setelah beliau, maka ini tidak benar. Walam yuqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min ashabi, dan tidak pula dari salah seorang dari sahabat-sahabat beliau, ikhrajul qimati fi zakatil fitri, mengeluarkan uang dalam pembayaran zakat fitri, enggak ada, ya. Baik. Qala Ahmadu, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, la yu'ti al-qimata, tidaklah orang yang membayarkan zakat fitri itu memberikan yaitu uang, ya, membayarkan dengan uang, tidak. Qila lahu qaumun yaqulun Umar bin al-Aziz kana ya'khudhu bil qimah. Sebagian orang mengatakan Umar bin Abdul Aziz dahulu beliau mengambil atau menerima uang dalam pembayaran zakat fitri. Qal, maka Imam Ahmad mengatakan, yada'una qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala fulan. Mereka meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan fulan berkata demikian. Artinya mereka malah mengambil perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Umar, sedangkan Umar telah mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an, sedangkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab, ya, mengatakan Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri berupa satu sa' berupa makanan pokok, ya. Jadi ini adalah perbuatan itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, wa mimma syara'ahu Allah, wahai kaum muslimin, di antara apa yang Allah syariatkan lakum untuk kalian fi khitami hadza syahri, di penutupan bulan ini, adalah at-takbiru min ghurubis syamsi lailatal id ila salatul id, yaitu mengucapkan takbir, bertakbir, membesarkan Allah Ta'ala semenjak tenggelamnya matahari di malam hari raya ila salatul id, sampai ditegakkannya salat id. Qala Ta'ala walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, ala ma hadakum, atas apa yang Dia telah berikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa mimma syara'ahu Allahu lakum fi khitami hadha syahri salatul idi, dan di antara apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kalian di penutupan bulan ini adalah salat id, melaksanakan salat hari raya. Wa hiya min tamami dzikrillah azza wajal, dan ini merupakan penyempurna dari zikir kepada Allah azza wajal. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan dia menyebut nama Rabbnya, fasalla, dan dia pun salat. Ya, sebagian ulama, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan tentang tafsir ayat ini, al-muradu, yang dimaksud dari ayat ini adalah zakatul fitri wa salatul id, yaitu zakat fitri dan salat hari raya. Qad aflaha man tazakka, ini adalah zakat fitri, wa dzakara isma rabbih fasalla, ini adalah salat id menurut sebagian ulama salaf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi